الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم بسندهما عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو سيورث. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu mengawali dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini masih lagi dalam keadaan sehat walafiat di siang hari yang ke-23 atau mungkin ada yang sudah 24 dari Ramadan tahun ini. Kita tentu berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita di hari-hari yang terbanyak yang sudah kita lalui ini, amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang-kurangnya disempurnakan dan kita diberikan kekuatan oleh Allah, ditolong oleh Allah agar juga tetap bisa mengisi hari-hari yang akhir dari Ramadan ini dengan seoptimal dan sebaik-baik amal ibadah kepadanya. Karena justru di hari-hari yang akhir inilah yang menentukan ya, bagaimana hasil dan nilai ibadah kita selama Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang krusial bahkan juga istimewa. Justru di saat kalau di kita tantangannya jauh lebih besar. Kita di sini maksudnya Islam Nusantara ini ya. Oh, jangan nyebut Islam Nusantara, Islam di Nusantara ya. Kalau Islam Nusantara nanti macam-macam konsepsinya. Islam di Nusantara macam Indonesia, Malaysia ya. Yang godaannya 10 hari yang akhir itu hebat dan luar biasa. Saya teringat kalau menjalani 10 hari yang akhir Ramadan misalnya kalau di Mesir itu suasana ibadahnya justru terasa lebih ya, meningkat di hari-hari yang akhir karena bagi mereka Id al-Akbar, Id yang besarnya itu, semaraknya itu di Idul Adha. Yang justru kalau di kita sebaliknya, kalau kita ramai dan semaraknya di Idul Fitri. Kesannya dengan Ramadan bagi mereka sehingga ketika Idul Fitri sebelum-belumnya itu yaitu hari-hari yang akhir bisa lebih fokus karena tidak mikir mudik, tidak mikir balik kampung ya, tidak mikir pemasak banyak dan sebagainya. Nah, kita dihadapkan dengan tradisi yang justru itu didapatkan di Idul Fitri. Karena itu insya Allah mudah-mudahan buat yang mampu buat, paling tidak jangan tinggalkan keseluruhannya dari ibadah, wabil khusus di malam-malamnya dari hari-hari yang akhir dengan Ramadan ini. Karena kalau kita buka di dalam keterangan yang sampai kepada kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara rezeki yang terbesar yang hadir dengan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Itu ditengarai akan Allah tetapkan di malam-malam yang akhir, wabil khususnya lagi di malam yang ganjil dari bulan suci Ramadan ini ya. Ada satu tambahan sebelum masuk kepada materi rutin kita ini tentang Lailatul Qadar itu. Saya baru ketemu sekitar 3 hari yang lalu, rujukannya Facebook. Tapi karena yang punya Facebook ulama dan orang Arab, jadi menarik sekali kata beliau itu, kalau berkumpul berkumpulnya 2 malam, yaitu malam ganjil dan malam Jumat di malam yang sama di 10 hari yang akhir dari Ramadan,
fahiya aqrab ila lailatul qadar, maka malam itu kemungkinan lebih besar untuk ditetapkan Allah sebagai Lailatul Qadar. Hanya pandangan ya, bukan berangkat dari hadis. Karena berkumpulnya dua kemuliaan, malam ganjil dan malam Jumat di 10 hari yang akhir dari Ramadan. Dan kalau ikut komen beliau ini atau status beliau ini, maka untuk Ramadan tahun ini itu pas pada malam Jumat nanti ya, yang itu ada malam ke-27 ya, malam ke-27 yang saya juga mungkin pernah sampaikan. Kalau orang Mesir meyakini juga dan mentradisi mereka itu Lailatul Qadar di malam ke-27 ya. Ini tentu bagi yang puasanya hari Ahad. Kalau kamu mulai Sabtu malam 28 itu ya. Itu uniknya kita tahun ini ya. Tapi apapun insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para jemaah yang berbahagia, pada pertemuan 2 pekan yang lalu pembahasan kita di bab yang ke-38 tentang anjuran untuk memerintahkan ahli keluarga kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah sampai waktunya, sudah sampai masanya. Wabil khusus tentang anak-anak kita, agar kemudian ketika sudah mulai sampai tamyiz, mumayyiz ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kadang-kadang mumayyiz ini bisa datang sebelum akil baligh ya. Makanya Nabi SAW itu memerintahkannya agar anak kita diajak untuk sholat, diperintahkan untuk sholat ketika usianya menyentuh 7 tahun. 7 tahun kan belum baligh ya. Secepat-cepatnya anak-anak hari ini, kan katanya anak-anak hari ini lebih cepat balighnya daripada orang dulu. Tapi saya belum dengar anak 7 tahun sudah baligh ya. Tapi untuk tamyiz insya Allah, artinya dia sudah mulai bisa membedakan, oh ini benda yang baik, ini benda yang buruk. Nah, boleh diajarkan, diajak untuk mereka itu sholat. Sebagaimana juga mungkin anak usia 7 tahun lah bisa juga diajak puasa. Ya, ada beberapa yang mungkin sudah bisa diajarkan, dilatih bersama orang tuanya. Ketika Ramadan dia puasa, ketika waktu sholat diajak untuk sholat. Ini mengambil keumuman perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjaga diri dan keluarga kita dari siksa neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat yang sangat populer. Wabil khusus kita sebagai kepala keluarganya, kita sebagai orang tua dan ayah yang bertanggung jawab terhadap semua orang yang dalam riayah kita, dalam tanggungan kita. Ya istrilah itu, ya anak-anaklah itu, wabil khususnya itu semua nanti kita yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarganya. Karenanya khitab dalam ayat tersebut tadi itu adalah kita, para kaum bapak, agar keluarga kita dan kitanya juga. Karenanya juga diawalkan ku anfusakum, jaga diri-diri kalian, kitanya dulu. Ya, sama macam konsep mengajak orang buat baik, kita harus buat dulu benda yang baik itu. Ngajak anak sholat, kita sholat duluan. Ngajak anak puasa, kita puasa duluan. Merintahkan istri perbuatan yang baik, kita buat baik dulu. Sehingga kemudian bersama-sama satu keluarga itu dalam kasih sayang Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan ini bulan yang baik ya, bulan yang sangat pas untuk kemudian melatih ibadah dalam satu keluarga. Yang mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ibadah itu berlanjut. Contoh misalnya ya, sholat malam itu menjadi luar biasa ketika dalam sebuah bangunan rumah tangga suami dengan istri masih bisa sholat malam. Saya meyakini itu keluarganya itu, suami istri itu insya Allah masih lagi dalam keadaan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun boleh jadi juga ada keluarga yang atau sepasang pasutri yang tidak melakukan tapi juga bahagia. Tapi ini indikator yang bisa mudah kita menilainya. Kalau masih ada berjamaah di rumah itu, wabil khususnya kalau sampailah kepada sholat-sholat sunnah, insya Allah yang pasutri itu pasutri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketemu hadisnya tentang keutamaan berjamaah, wabil khusus tentang sholat sunnah itu ya, atau tahajudlah kita sebut. Dan itu bisa kita praktekkan di bulan yang baik ini, di saat
semangat untuk beribadah itu meningkat lebih kuat. Apa misalnya dalam sebuah hadis itu Nabi mengatakan rahimallahu imra'an, Allah merahmati seorang laki-laki, suami maksudnya di situ, yang kemudian bangun di malam hari, lalu pergi dia bersuci dan sholat sunnah yang ringkas 2 rakaat. Dan setelah itu dia bangunkan keluarganya, istrinya maksudnya. Dan kalau istrinya itu sukar dibangunkan, lalu dipercikkanlah air ke wajahnya. Nah, sebaliknya juga berlanjut dalam hadis itu, wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang istri yang sama kejadiannya, yang dia bangun di waktu malam, lalu dia bersuci dan sholat sunnah yang ringkas 2 rakaat, lalu pergi dia kepada suaminya yang masih tidur untuk dibangunkan. Kalau susah bangun, maka dia percikkan pula air ke muka suaminya agar kemudian bisa bangun dan sama-sama sholat. Oh, kalau ini masih ada di rumah tangga kita, insya Allah ya. Ya, kalau tak mampu buat dalam waktu yang kerap, ya paling tidak adalah momennya. Kalau yang tahunan, Ramadan ini momennya. Kalau mampu buat tiap-tiap bulan, semakin baik tiap-tiap bulan. Kalau misalnya mengharap setiap minggu macam susah ya. Anggap setiap bulan atau setahun sekali lah ketika Ramadan, untuk sekaligus juga menumbuhkan, menyuburkan ya kembali mawaddah, ikatan cinta dan kasih sayang dengan pasangan itu. Tapi ingat tadi kalau bahasa hadisnya ya, mercikkan, kamu sirami dia itu dengan banyu ya, bukan dengan air seember, bukan dengan segayung, jadi balak nanti di rumah itu. Atau kalau kata kawan itu tergantung usia pernikahan, Ustaz. Benar juga ya. Kalau pengantin baru udah usah pakai banyu, Ustaz. Saling singgung gue, dek bangun. Ya baru pengantin baru kan bangun dia itu. Kalau yang mercik kita itu mungkin yang usia pernikahannya 5 tahun ya. 5 tahun mercik itu. Kalau yang nyiram tadi yang 10 tahun ke bujuk. Kalau udah bangun siram tuh ya. Nah, tapi intinya dapat kita bahwa Nabi menganjurkan untuk ibadah bersama, dan Ramadan bulan yang baik untuk melatih dan membiasakan itu. Contoh lagi misalnya membuat grup tadarus ya bersama di rumah itu. Ya bisa selepas subuh ya, karena biasanya juga kalau yang berangkat kerja mungkin agak mundur jam berangkat kerjanya. Tidak perlu waktu yang lama kalau misalnya baru nak memulai, mungkin 15 menit ya tadarus keliling. Kalau mampu buat di 10 hari yang akhir Ramadan dengan ibadah di malamnya, apalagi kalau sampai iktikaf keluarga, kalau itu memungkinkan, oh itu luar biasa. Tapi saya tak mendapatkan kalau di Palembang ya, paling tidak tempat yang cukup representatif untuk iktikaf keluarga. Yang saya lihat itu ya iktikaf kebanyakan bapak-bapaknya. Sebab begini, saya menyaksikan dalam beberapa kali Ramadan kalau di Malaysia itu biasa sekali iktikaf keluarga. Contoh di masjid kampus yang 2 lantai, lantai keduanya itu sudah dipahami, sudah diketahui bahwa itu hari yang akhir iktikafnya untuk orang yang satu keluarga. Maka dilihat di pojokan sana itu ngumpul berkeliling gitu, ada orang 8, orang 10, satu keluarga bisa dipastikan. Ada yang tuanya, mungkin kakek neneknya itu ya. Kemudian ada yang agak muda, mungkin suami istri, dan ada anak-anak kecilnya. Keliling itu mereka, buat majelis sendiri, tadarus jam 10, jam 11, sampai tidur pun di situ. Ya, jadi kalau kita yang jomblo misalnya, kalau masih waktu itu di situ atau itikaf dewean, jangan kebucu, tidak lemah. Itu itikaf keluarga. Bagi yang sendiri di bawah. Nah itu belum saya temukan di sini ya. Kalau yang masjid-masjid yang banyak didatangi untuk itikaf sudah cukup ramai dan banyak ya, terutama yang masjid-masjid besar di perusahaan-perusahaan seperti di Al-Aqabah. Tapi tahun ini juga belum dibuka lagi karena masih dianggap suasana yang belum kondusif. Nah jadi Ramadan ini bulan yang pas untuk melatih ibadah keluarga ini, karena ini tanggung jawab kita. Kita yang diminta oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro ya, ke semua yang sifatnya ibadah pada ahli keluarga yang dalam tanggungan kita juga yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau anak kita kemudian tak sholat, ditanya dulu masa kecilnya dulu, tidak oleh orang tuamu,
Pernah diajak tidak sembahyang oleh orang tuamu? Pernah didatangkan guru ngaji tidak? Agar kemudian kau tahu bacaan-bacaan sholatnya. Kalau ternyata tak pernah sedikit pun kita kemudian mengajarkan, itu yang nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beda kasusnya kalau kita sudah mengajarkan, mendidik, mengajak, ya. Dan ketika besar sang anak jauh dari Allah. Ini pernah ada yang bertanya begitu, salah seorang jamaah, Ustaz, dengan ada yang sedih. Dia cerita, anak aku ini sudah beranak lagi, Ustaz. Maksudnya sudah punya anak lagi, sudah punya cucu dia dari anaknya. Tapi anaknya yang sudah usia 40 itu, usia 40 lewat, tapi sholat saja masih bolong-bolong. Bagaimana nanti saya bertanggung jawab di hadapan Allah? Ada juga yang cerita, Ustaz, anak saya itu perempuan, tak pakai hijab lagi, sudah usia 30, 40, ya. Apakah saya berdosa? Kan banyak itu, ada meme yang disebar itu, ya. Kalau ada rambut perempuan yang terbuka, maka suaminya, ayahnya. Nah, ini tidak harus diterima, ya, karena saya tak menemukan hadis tentang ini. Tapi bahwa kita bertanggung jawab, terutama ketika masa takdib dan dalam pengawasan kita, itu betul akan kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Kalau dia ternyata dewasa, tak sholat, dan ternyata waktu masih kanak-kanak dalam riayah kita, dalam tanggungan kita, memang kita juga tak pernah ajarkan sholat, nah itu yang nanti dimintai bertanggung jawaban. Tapi kalau setelah sudah kita, Ustaz, dari kecil itulah aku ajak sholat dia sesuai dengan perintah Nabi, umur 7 tahun ku ajak ke musola, tiap kali sholat 5 waktu ku ajak. Umur 10 tahun agak malas, ya, ku tendang-tendang dikit, ku selepak ke misalnya, ya, subuh-subuh susah bangun ku tarik, ya, lagi ajar. Bahkan dimasukkan pesantren misalnya, baik pesantren ya atau pesantren kilat misalnya pas Ramadan, ya. Nah, sudah betul dia didik anaknya baik-baik, tapi ketika besar misalnya qadar Allah masih jauh lagi daripada Allah, nah itu kita bari minhu. Insyaallah bisa nanti berhujjah di hadapan Allah, berlepas diri dari apa yang dia lakukan di usia dewasanya. Tuhan, ya Allah, aku lah didik dia betul-betul, aku sekolahkan, aku datangkan guru ngaji, tapi ketika dia besar, dia jauh dari engkau. Bukankah semua nanti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya masing-masing? Ketika kita balik, itu secara tidak langsung lepas, ya, kewajiban orang tua. Paling kita cuma bisa mengarahkan lagi, ingatkan lagi. Nah itu, jadi memang fase-fase ini yang sangat krusial. Nah, Ramadan ini pastian untuk melatih ibadah keluarga tadi. Contoh lagi, ini yang simpel-simpel dan sederhana, bisa kita amalkan. Waktu-waktu menjelang berbuka, itu waktu yang istimewa itu, ya. Secara khusus misalnya Nabi mengatakan, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad, bahwa orang yang puasa ketika akan berbuka ada doa yang tak tertolak. Nah, jadi puasanya itu sendiri, doa orang puasa itu dijanjikan diterima Allah. Kemudian ditaksis lagi, dikhususkan lagi. Kalau orang puasa kan dari fajar sampai berbuka, panjang durasi waktunya. Ini ditaksis lagi bahwa orang puasa itu ada doa yang tak tertolak ketika menjelang waktu berbukanya. Karena itu, ya, di antara bentuk pengamalan agar kita ibadah keluarganya dapat, buatlah suasananya itu menjadi suasana yang diberkahi ketika menjelang berbuka itu. Apa? Ngumpullah menjelang berbuka itu, ya, tambahkanlah waktunya mungkin 15 menit sebelum buka, 20 menit atau bahkan 30 menit. Buat acara bersama menjelang berbuka itu. Kalau sampai bisa mengumpulkan satu keluarga setengah jam sebelum waktu berbuka, itu baca maksurat bahkan, ya. Kalau sampai setengah jam bisa baca zikir-zikir petang itu, sambil kita mengajarkan, sambil kita melatih, dan doa penjagaan. Kan zikir petang, zikir pagi itu fadilatnya adalah menjaga kita sampai waktu yang berikutnya. Kalau bacanya petang, dijanjikan dijaga Allah sampai pagi. Kalau bacanya pagi, dijanjikan oleh Allah dijaga olehnya sampai waktu petang. Kalau pagi petang baca 24 jam dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan zikir pagi, zikir petang, ya. Kalau yang di sini belum tahu tentang zikir itu, silahkan, banyak jualannya yang tipis, buku-bukunya. Baca masuk kocek, maksurat misalnya, ya. Baca maksurat itu. Itu kalau rajin bacanya, lama-lama hafal. Sehingga kemudian tanpa nundui bisa kita baca, namanya zikir.
Ustaz, aku nak cepat-cepat begawi. Karena lah hafal, sambil nyetir, sambil bermotor, sambil berzikir. Kalau dari rumah ke tempat begawi 20 menit selesai surat itu, sambil kita nyetir, sambil kita bermotor. Ya, sama juga petang begitu. Nah, kaitan Ramadannya itu kaitan ke ibadah keluarga ya tadi menjelang berbuka. Kalau mampu setengah jam. Lama Ustaz, setengah jam itu makanan di depan mata, kaki lalai peraso, ya sudah kurangi seperempat jam ambil zikir-zikirnya lagi, mana yang cukup untuk seperempat jam, paling minimalnya ya paling tidak ada doa bersama lah, anggap 10 menit atau dikit-dikitkan ke 5 menit. Ya jangan doa itu yang Allahumma laka sumtu baik itu semenit kurang cukup karena buku ya kamu cuma ngaco yang gitu. Ya bacalah doa, mungkin doa selamat, ya doa selamat itu bagus itu ya. Kalau belum hafal coba hafalkan. Ya kalau di rumah ada buku Yasin, doa selamat itu ada di buku Yasin itu. Itu ada 10 yang kita minta dan kita berhajat galau dengan doa itu. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Pas 10. Itu diminta penting dunia, pas nak meninggal, paslah sudah meninggal, pas sampai nanti kita dihisab, lengkap dalam 10 yang kita minta itu. Doanya pendek, sebut baik 10, tapi kalimatnya pendek-pendek. Baca doa itu, ya, kumpul keluarga baca doa. Ini jangan sampai kalau kebiasaan menurut saya tidak bagus, ya, kurang baik untuk dilestarikan. Lah anak berbuka baru sikok keluar dari kamar itu, keluar dari kamar itu, keluar dari kamar itu, keluar. Semuanya sibuk masing-masing di kamar masing-masing. Amal di kamar lah sukar gitu, gawi mungkin megang handphone dan sebagainya. Nah kita kepala keluarga yang bertanggung jawab itu, tidak baca ngarapkan bini, tidak baca ngarapkan anak paling tua misalnya, untuk kemudian membiasakan sunnah hasanah ini. Kita sebagai bapak, sebagai kepala keluarga yang mentradisikan itu, panggili bayi keluar, ya, jadikan momentum waktu-waktu yang terbaik di bulan Ramadan ini untuk melatih sunnah-sunnah hasanah tersebut, sehingga harapannya nanti lepas dari Ramadan sebahagiannya mungkin masih bisa kita praktekkan, ya, ajarkan adab-adab, ya, waktu nak makan itu waktu yang baik untuk memberi nasihat sebetulnya. Banyak guru kita dulu berpesan ada waktu-waktu yang istimewa untuk bagi nasihat kepada anak. Satu misalnya sedang dalam perjalanan, yang kedua di meja makan ketika akan makan. Ini manfaatkan kalau kita bapak dengan ibu, ya, waktu-waktu ini waktu-waktu yang istimewa untuk masukkan nasihat dengan anak. Tapi kalau tak hati-hati zaman ini hari berat betul, ya, di perjalanan naik mobil agar anak diam di belakang tuh, ya, dipasang kalau TV di belakang jok mobil itu, ya, agar anak diam, atau di tengah, ya, sibuk masing-masing nanti sama makan. Ya, ini muhasabah kita semua, ya. Mungkin nanti kena dengan saya, kena dengan bapak dan sebagainya. Kadang-kadang makan di meja yang sama, makan keluar ke resto, kafe dan sebagainya, atau makan di rumah begitu. Jasadnya di meja yang sama, ya, tapi ruhnya masing-masing sesuai dengan kesibukannya sendiri. Yo handphone ini lah pak, si bapak megang dewek, mak megang dewek, anak katanya agar diam. Kan begitu biasanya, agar tidak ribut, yuk HP dewe, memang diam udah itu, ya, disuruh sejam nonton kartun pun sejam dia tahan udah, ya. Nah ini kalau berlaku terus maksudnya kurang baik, ya, sesekali boleh lah. Tapi kalau menjadi setiap kebiasaan kita, sedangkan itu momen yang baik untuk melatih ibadah keluarga atau kebersamaan, sayang kalau dilewatkan. Kita mungkin masih ingat dulu, ya, kecil-kecil kita dulu, kalau orang tua ngajak makan nian, tidak boleh disambil tuh, kaki pak sambil nonton, udah baca, nak diselempak tuh oleh bapak, dan juga, ya, ya, kalau makan makan semua di meja makan, dan itu waktu yang luar biasa. Nah itu, ya, jadi hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-38 ini amarannya atau perintahnya kepada kita semua, wabil khusus kaum bapak,
yang bertanggung jawab terhadap ibadah orang-orang yang dalam riayah kita, yang ada di dalam rumah kita, istri kita, anak-anak kita, atau siapapun yang dalam tanggungan kita. Mungkin ada yang ikut dengan kita dari keluarga kita, dari keponakan kita, maka kita juga yang bertanggung jawab agar ibadah mereka itu selamat, ibadah mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala terjaga, dan kita pun kalau kemudian menjaga mereka dapat pula kita pahala. Tidak karena kemudian kalau kita membiarkan mereka maksiat dapat dosa, lalu ketika memerintahkan yang baik tidak dapat pahala. Tidak, kalau kita perintahkan yang baik, kita juga dapat pahalanya. Ya, itu insya Allah mudah-mudahan jadi semangat kita sebagai kepala keluarga untuk kemudian menjadikan rumah kita itu sebagai rumah yang diberkahi. Maka harapannya baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu bukan lagi hayalan, tapi insya Allah mudah-mudahan dihadiahkan untuk keluarga kita semua. Saya rasa itu saja ya untuk menjadi penguat sebelum Ramadan ini berakhir. Tetap nasihat untuk saya dan kita semua, makin ke ujung tetap harus juga makin ada ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai gagal fokus atau terpencar konsentrasinya, wabil khusus waktu-waktu malamnya, supaya kita tidak terlepas dari rezeki malam yang Allah tetapkan sebagai Lailatul Qadar. Jangan pernah putus asa atau merasa caknya udah lewat Ustaz, kalau nengok tanda-tandanya belum. Nah, ya, mungkin malam 25 berarti pas i'tikaf di sini ya. Tapi berhati-hati juga malam 27 ya, malam genap, malam ganjil, dan juga malam Jumat. Dan sebagian beberapa tradisi umat Islam meyakini malam 27. Nah, apapun itu, bisa jadi malam 29 juga. Allah nak melihat, kayaknya nak sedikit baik yang dapat. Sebab malam 29 itu malah merasa malam lebaran. Ya, lada khusus lagi ibadah itu ya. Lada khusus, justru bisa jadi Allah tetapkan malam yang terakhir. Maka yang beruntung yang ibadah tetap sampai di malam-malam yang akhir. Saya rasa itu saja. Saya kembalikan ke tadi